Halo everyone, welcome back to the next cinema channel. Balik lagi bersama gue Are di segmen 5 film pada hari ini. Buat yang suka sastra, gue ada kabar gembira buat kalian semua. Dan di 5 film kali ini, gue mau berbagi tentang film-film yang menawarkan puisi sebagai subjek utama. Memasukkan tema puisi ke dalam film adalah hal yang sangat sulit. Seringkali ketika suatu film digambarkan secara puitis di bioskop, itu dapat merujuk pada sinematografi yang sangat epik. Sebelum gue bahas apa saja film yang bertemakan puisi, gue nggak bosan-bosan buat ngingetin ke kalian semua untuk subscribe dulu channel ini dan bunyikan loncengnya agar kalian bisa update terus informasi film-film terbagus dari gue. Oke, langsung aja kita menuju ke pembahasan filmnya. Film pertama yaitu dibuka dengan film drama biografi yang digarap oleh Pablo Larraín. Film ini berjudul Neruda. Film Neruda menceritakan tentang seorang inspektur yang memburu Pablo Neruda. Pablo Neruda adalah nama samaran sang penulis Chili. Neruda yang dianggap sebagai salah satu penyair berbahasa Spanyol terbesar pada abad ke-20, dia adalah seorang penulis yang produktif pada tahun 1971. Neruda dianugerahi penghargaan Nobel dalam sastra. Neruda menjadi seorang buronan di negara asalnya pada akhir tahun 1940-an untuk bergabung dengan sebuah partai komunis. Film Neruda diproduksi oleh Renan Artugmat, disutradarai oleh Pablo Larraín, dan dibintangi oleh Gael Garcia, Luis Gnecco, Mercedes Morán, dan masih banyak yang lainnya. Baik film biografi standar maupun film pengejaran konvensional, film ini menggabungkan keduanya ke dalam sebuah eksperimen naratif besar yang membayangkan pertempuran antara penyair, Pablo Neruda yang hebat, dan polisi artis versus penindas, sebagai sebuah perjalanan berisik di mana tidak ada yang cukup seperti kelihatannya. Overall, film yang berdurasi 1 jam 47 menit ini mampu membuat penonton takjub dengan syair-syair yang ada di film ini, dan para akting pemain yang sudah tidak diragukan lagi membuat film ini makin hidup dan berwarna. Film Neruda tayang perdana pada 11 Agustus 2016 dan mendapat skor sebesar 6,9 di IMDb dari 8.000 lebih penonton yang ngevote film ini. Film ini mendapat rated restored. Film tersebut mengandung konten dewasa seperti aktivitas orang dewasa, bahasa yang kasar, kekerasan grafis yang intens, dan lain-lain. Film kedua ini diisi dengan film yang berfokus pada 3 tahun terakhir kehidupan penyair romantis dan khususnya pada kisah cintanya dengan sosialita yang modis. Film ini berjudul Bright Star. Film yang bercerita tentang pada puncak kesuksesan Keats. Brown yang saat itu masih berusia 18 tahun mulai tertarik pada penyair tersebut setelah membaca salah satu buku paling populernya yaitu Endymion. Keats pada awalnya menolak cinta dari gadis muda itu, tetapi keduanya secara bertahap menjadi lebih dekat dan Brown semakin sering muncul sebagai inspirasi untuk puisinya. Film Bright Star diproduksi oleh John Kampman, disutradarai oleh Jane Campion, dan dibintangi oleh Ben Whishaw, Abbie Cornish, Paul Schneider, Carey Fox, dan Thomas Sangster. Ada banyak hal yang unik di dalam film ini, salah satunya penggambaran periode romantisme secara langsung. Penampilan apik dari Ben Whishaw sebagai John Keats dan Abbie Cornish sebagai Fanny Brown juga membuat Bright Star wajib masuk ke dalam daftar tontonan kalian. Hal-hal standar yang biasa kalian dapatkan di sebuah film drama periode seperti kostum dan sinematografi mungkin adalah satu-satunya yang dapat dikatakan tampil cukup memuaskan di film ini. Dengan durasi 119 menit, Bright Star secara perlahan menceritakan bagaimana kisah percintaan antara John Keats dengan Fanny Brown secara terlalu melodramatis. Bahkan berlebihan di beberapa bagian menurut gua. Tapi semuanya film ini cukup oke lah, bahwa bagus buat list tontonan kalian. Film Bright Star ini tayang perdana pada 6 November 2009 dan film ini mendapat skor sebesar 6,9 di IMDb dari 24.000 lebih penonton yang ngevote film ini. Film ini mendapat rated PG. Film dengan rated PG perlu pendampingan orang tua karena ada konten yang dinilai tidak cocok untuk anak-anak. Film ketiga yaitu film yang mengeksplorasi tantangan yang sangat nyata untuk mengekspresikan diri di tengah-tengah penindasan dan kemiskinan. Film ini berjudul Endless Poetry.
Melalui cerita sang tokoh utama yaitu Alejandro menceritakan tahun-tahun muda seniman Chili di mana ia membebaskan dirinya dari keterbatasan masa lalunya dan memasuki lingkaran bohemic Chili Arts di tahun 1940-an di mana ia bertemu Enrique, Stella, Nicanor dan para penyair, seniman dan penulis lainnya. Endless Putri juga merupakan upaya untuk mencari kecantikan dan kebenaran batin sebagai kekuatan universal yang mampu mengubah hidup seseorang selamanya. Film Endless Putri diproduksi oleh Xavier Guerrero, disutradari oleh Alejandro dan dibintangi oleh Brontis, Adan, Pamela Flores, Leandro Chaub dan masih banyak yang lainnya. Tidak diragukan lagi bahwa film ini merupakan manifestasi tertinggi dan paling mengejutkan dari karya sinematik keluarga Jodorowsky. Film ini adalah ekspresi murni, jujur dan bersahaja dari masa muda sang sutradara. Ini adalah perjalanan yang membawa kita dengan tangan dan mengundang kita untuk melihat dunia secara berbeda melalui mata penyair. Bagi siapa kemungkinan kehidupan dipenuhi dengan dorongan, keinginan, keajaiban, dan akhirnya kebebasan membebaskan dari orang yang bukan dirinya. Visual yang sangat bagus dengan alur cerita yang lucu namun tetap terdapat pesan yang kuat di film ini. Film Endless Putri tayang perdana pada 5 Oktober 2016 dan film ini mendapat skor sebesar 7,6 di IMDb dari 4.000 lebih penonton yang ngevote film ini. Film ini mendapat rated PG. Film dengan rated PG perlu pendampingan orang tua karena ada konten yang dinilai tidak cocok untuk anak-anak. Film keempat akan diisi dengan film yang konon katanya film ini membangkitkan tradisi Amerika untuk mengubah dunia dari budaya konsumerisme yang rendah menjadi seni budaya yang tinggi. Film ini berjudul Patterson. Film yang menceritakan kisah seorang pria bernama Patterson. Ia adalah seorang supir bis di kota. Setiap hari mengikuti banyak pola yang sama. Setelah bekerja, ia kemudian kembali ke rumah, memiliki makanan malam dengan istrinya yaitu Laura. Ia menulis puisi dalam buku catatannya. Ia juga berjalan-jalan dengan anjingnya dan berhenti di sebuah bar untuk meminum segelas bir. Kemudian ia pulang ke istrinya. Cerita persis kehidupan sehari-hari sang tokoh utama. Film Patterson diproduksi oleh Joshua Astrachan, disutradari oleh Jim Jarmusch dan dibintangi oleh Adam Driver, Golshifteh Farahani, Barry Sabaka, Cliff Smith dan masih banyak yang lainnya. Gua harus benar-benar sangat berterima kasih kepada orang-orang yang berhasil mewujudkan film ini. I love this movie from the beginning to end. Itu benar-benar takjub. Film ini mungkin merayakan dari hal-hal yang lumrah dan hal-hal yang biasa menurut gua, yang dilakukan oleh orang sehari-hari. Beberapa penonton akan mati kebosanan karena packingnya lambat dan predictably enggak ada yang terjadi. Namun gue secara konstan terus tertarik. By just how different this movie is, strukturnya enggak terasa kayak yang biasa kita lihat-lihat di film-film. Elemen ceritanya dengan berani menyorot orang biasa seperti pria yang mengendarai bis dan kehidupan kesehariannya, dan dengan perempuan yang berani mempunyai banyak mimpi tapi rela tinggal sendirian di rumah. Film Patterson tayang perdana pada 17 November 2016 dan mendapat skor sebesar 7,4 di IMDb dari 64.000 lebih penonton yang ngevote film ini. Film ini mendapat rated restored. Film tersebut mengandung konten dewasa seperti aktivitas orang dewasa, bahasa yang kasar, kekerasan grafis yang intens, dan lain-lain. Film yang kelima atau yang terakhir diisi dengan film yang ketika orang berbicara tentang Leonardo DiCaprio, mereka sering cenderung mendefinisikan Titanic sebagai titik di mana ia mulai muncul sebagai aktor yang serius. Nyatanya, ia sudah bermain di banyak film sebelum tahun 1997. Film yang satu ini juga dibintangi oleh Leonardo DiCaprio. Film ini berjudul Total Eclipse. Film ini membahas skandal cinta di kehidupan nyata antara seorang simbolis muda Prancis Arthur Rimbaud dengan penyair yang lebih tua, yaitu Paul Verlaine. Jika kalian gak tahu apa-apa tentang puisi Rimbaud atau Verlaine, tenang aja, karena film ini akan mengontekstualisasikan semuanya dengan baik. Cukuplah untuk mengatakan kalau warisan mereka mengilhami orang-orang seperti Allen Ginsberg, Bob Dylan, bahkan Jim Morrison dari The Doors. Total Eclipse adalah sebuah perenungan yang penuh perhatian dan perayaan pada para pencinta puisi yang berusaha mencapai kesempurnaan melalui gangguan total di semua inderanya.
Film Total Eclipse diproduksi oleh Jean Pierre, disutradari oleh Agnieszka Holland dan dibintangi oleh Leonardo DiCaprio, David Thewlis, Roman Bohringer, Dominic Blanche, dan masih banyak yang lainnya. Sebagian besar film ini menggunakan plot yang regresif, namun tetap aja ketika menjalin sebuah plot yang berjalan mundur, Total Eclipse kurang berhasil mengawal sebagai film sehingga membuat mood dalam film cukup berantakan. Barangkali Agnieszka Holland memang sengaja membuat seperti ini karena berdasarkan pada kedua tokoh utamanya yang memiliki peranan personality yang masing-masing cukup buruk diantaranya. Hal yang cukup disayangkan ialah tak ada penjelasan secara pasti mengenai awal mula hubungan intim antara Arthur Rimbaud dan Paul Verlaine dalam film tersebut, ataupun kenapa puisi-puisi Arthur Rimbaud dan Paul Verlaine memiliki dampak yang begitu besar. Mungkin kita hanya bisa menangkap bagaimana rekam jejak hubungan kepenyairan di antara Arthur Rimbaud dan Paul Verlaine dalam film tersebut yang begitu aja terjadi. Film Total Eclipse tayang perdana pada 3 November 1995 dan film ini mendapat skor sebesar 6,6 di IMDb dari 12.000 lebih penonton yang ngevote film ini. Film ini mendapat rated prestigious. Film tersebut mengandung konten dewasa seperti aktivitas orang dewasa, bahasa yang kasar, kekerasan yang grafis yang intens, dan lain-lain. Oke, mungkin itu 5 film yang bertemakan puisi dan bumbu-bumbu romance di dalam film tersebut yang gue saranin buat kalian nonton sambil senyum-senyum sendiri di rumah. Kalian bisa menambahkan list dari 5 film yang bertemakan puisi yang mungkin belum gue jelasin di segmen kali ini dan bisa buat bahan gue ke depannya. Dan yang pasti kalian bisa request film rekomendasi ke gua. Film apa yang harus gue bawa di next segmen dan kalian bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini agar terus berkembang dan bisa semakin banyak membuat konten-konten yang menarik seperti ini. Like video ini jika kalian suka dan dislike video ini jika kalian gak suka. Dan yang terpenting share video ini ke teman-teman media sosial kalian ya. Mohon maaf jika gue banyak salah-salah kata di video kali ini. Gue Are, sampai ketemu di video selanjutnya.